نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله قال الله تعالى في كتابه الكريم يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون أما بعد إخوة الإسلام أعزكم الله وإياكم. Alhamdulillah, senang sekali rasanya bisa bertemu dengan ikhwah di Purbalingga di sini. Wajah-wajah yang berseri, yang begitu semangat untuk duduk di majlis ta'lim. Semoga kita semua selalu diberikan oleh Allah kekuatan untuk istiqomah sampai akhir hayat kita. Amin ya rabbal alamin. Tema kita adalah tentang siapa orang-orang yang didoakan oleh malaikat. Mau nggak Pak didoakan malaikat, Pak? Siapa yang tidak ingin? Karena doa malaikat itu doa yang mulia dan dikabulkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Siapa mereka? Orang-orang yang didoakan oleh malaikat itu. Yang pertama, orang-orang yang bertaubat kepada Allah dan mengikuti jalan Allah Subhanahu wa taala. Di mana Allah taala berfirman di dalam surat Ghafir atau surat Al-Mu'min. Nama lain daripada surat Ghafir yaitu surat Al-Mu'min. Ya. Ayat yang ke-7. Allah berfirman, "Alladzina yahmiluna al-'arsy wa man hawlahu yusabbihuna bihamdi rabbihim wa yu'minuna bihi wa yastaghfiruna lilladzina amanu rabbana wasi'ta kulla syai'in rahmatan wa 'ilma faghfir lilladzina tabu wattaba'u sabilaka wa qihim 'adzabal jahim." Dan malaikat-malaikat pemikul arash dan malaikat yang berada di sekitar arash bertasbih memuji Rabb-Nya dan memohonkan ampunan untuk orang-orang yang beriman seraya berkata, "Wahai Rabb kami, rahmat dan ilmu-Mu meluasi segala sesuatu. Ampunilah orang-orang yang bertaubat dan mengikuti jalan Engkau dan pelihara mereka dari azab neraka jahanam." Subhanallah. Ini yang berdoa malaikat apa, Pak? Malaikat pemikul arash. Bapak tahu bagaimana besarnya malaikat pemikul arash? Malaikat yang paling besar yang Allah ciptakan adalah malaikat pemikul arash. Imam Ahmad meriwayatkan dalam musnadnya, Rasulullah SAW bersabda apa? "Udzina li an uhadditsakum an hamalatil arash." Aku diizinkan oleh Allah untuk menceritakan tentang bagaimana besarnya malaikat pemikul arash. Ma baina syahmati udhunaihi ila atiqihi masiratu sab'imi'at am. Jarak antara daging telinga yang bawah nih Pak ya, yang tetap tempat anting ini, sampai ke pundaknya itu 700 tahun perjalanan yang ditempuh oleh burung yang terbang cepat. 700 tahun perjalanan antara ini dan sampai ini. Bagaimana dari ujung rambut ke ujung kaki coba. Dari sini ke sini saja sudah 700 tahun perjalanan, Pak. Bayangkan. Mereka malaikat yang sangat besar sekali. Karena yang dipikul oleh mereka adalah arash yang sangat besar. Sebagaimana sabda Rasulullah SAW, tidaklah 7 langit, 7 bumi dibandingkan dengan kursi Allah, kecuali seperti cincin dibandingkan dengan tanah lapang. Bayangkan 7 langit, 7 bumi dibandingkan dengan kursi, itu seperti cincin dibandingkan dengan tanah lapang. Allah berfirman apa? "Wasi'a kursiyyuhus samawati wal ard."
kursi Allah meluasi langit dan bumi. Dan tidaklah kursi Allah dibandingkan dengan arasy-Nya, di mana Allah bersemayam di atasnya, kecuali seperti cincin dibandingkan dengan tanah lapang lagi. Bayangkan Pak, bagaimana besarnya arasy Allah Subhanahu wa taala. Dan arasy Allah dipikul oleh 4 malaikat pemikul arasy. Dan malaikat yang semakin mulia malaikat semakin dekat kepada Allah. Makanya malaikat-malaikat yang semakin dekat kepada Allah itu malaikat muqarrabun, yang didekatkan. Siapa mereka? Malaikat pemikul arasy. Malaikat yang ada di sekitar arasy. Ya. Itu malaikat yang sangat mulia sekali. Sehingga kedudukan mereka pun saking dekatnya dengan Allah, mereka lebih mulia dibandingkan dengan malaikat-malaikat yang lainnya. Tapi ternyata Pak, doa mereka apa? Rabbana wasi'ta kulla syai'ir rahmatan wa ilma. Wahai Rabb kami, rahmat dan ilmu-Mu meluasi segala sesuatu. Faghfir lilladzina tabu, maka ampunilah dosa orang-orang yang bertaubat itu. Wattaba'u sabilaka, dan mengikuti jalan Engkau ya Allah. Waqihim adzabal jahim, dan pelihara mereka dari azab neraka jahanam. Masya Allah, orang-orang yang selalu bertaubat kepada Allah mendapatkan doa malaikat. Maka segera kita bertaubat kepada Allah. Allah sangat gembira Pak melihat hamba-hambanya yang bertaubat kepada Allah. Kata Rasulullah dalam riwayat Muslim, lallah asyaddu farahan bitaubati abdihi ilaih min ahadikum ala falatin. Allah lebih lebih gembira dengan taubatnya seorang hamba dibandingkan seseorang yang berada di sebuah padang pasir bersamanya untanya yang penuh dengan makanan dan minuman. Kemudian suatu ketika ia beristirahat di sebuah pohon, dia pun berbaring. Ketika ia membuka matanya ternyata untanya pergi entah kemana. Akhirnya ia mencari, gak ketemu Pak. Akhirnya ia putuskan untuk kembali ke pohon yang pertama tadi. Ia pun berbaring siap-siap untuk mati. Ketika ia membuka matanya lagi ternyata untanya berada di sisinya. Ia pegang untanya itu sambil berkata, ya Allah, Engkau hambaku, aku Tuhanmu. Salah. Saking gembiranya nih orang. Kata Rasulullah, Allah lebih gembira dari orang itu melihat taubat hamba-hambanya. Masya Allah. Orang-orang yang bertaubat mendapatkan doanya malaikat pemikul arasy, bayangkan Pak. Maka jadilah orang-orang yang selalu bertaubat. Rasulullah SAW setiap harinya Pak istighfar dan taubat 100 kali kata Rasulullah SAW. Kata Rasulullah, ayyuhan nas tubu ilallah wastaghfiruh. Fa inni atubu ilallah wa astaghfiruh fil yaumi mi'ata marrah, kata Rasulullah. Hai manusia, bertaubatlah kalian dan istighfarlah. Karena aku, kata Rasulullah, setiap harinya istighfar dan taubat itu 100 kali. Bayangkan, kalau Rasulullah sudah dapat jaminan surga, masih istighfar 100 kali tiap hari, apalagi kita Pak. Kita ini gak dapat jaminan surga Pak. Siapa yang menjamin Bapak masuk surga? Mertua. Mertua gak bisa menjamin Pak. Iya. Makanya kita banyak taubat kepada Allah, istighfar kepada Allah setiap hari demikian Pak. Nah ini golongan yang pertama yang didoakan oleh para malaikat, yaitu orang yang bertaubat dan mengikuti jalan Allah subhanahu wa ta'ala. Golongan yang kedua yaitu orang-orang yang tidur dalam keadaan bersuci. Yang tidur, tapi sebelum tidur berwudu dulu Pak. Sebelum tidur berwudu, kemudian tidur di atas kesucian. Karena Rasulullah SAW menganjurkan kita untuk berwudu, ya. Kata Rasulullah,
idza arada ahadukum an yanam falyatawadda wudu'ahu lis-shalah kama qala. Siapa di antara kalian yang ingin tidur, hendaklah ia berwudu sebagaimana ia wudu untuk salat. Dalam satu riwayat, man nama ala taharah, siapa yang tidur di atas kesucian, ba'atsallahu ilaihi malakan, Allah akan mengirimkan malaikat kepada dia. Di mana malaikat itu tidur bersamanya di selimutnya. Dan tidaklah ia bangun di waktu malam kecuali malaikat berkata, Allahumma gfir lahu, Allahumma arhamhu, ya Allah ampuni dia, ya Allah sayangi dia, li'annahu kana bata tahiran, karena ia tidur dalam keadaan bersuci. Masya Allah. Bayangkan Bapak sekalian, berwudu sebelum tidur itu membuat malaikat tidur bersama kita, Pak. Bapak maunya tidur sama setan atau sama malaikat, Pak? Iya. Kita ini terkadang sedang tidur, tahu-tahu apa tuh? Kalau orang Sunda nyebutnya dierep-erep, Pak. Iya. Digoda itu kayak ditimpa. Iya, orang gede gitu sampai kita merasa pengap apa bagaimana begitu. Lupa rupanya nggak baca doa, nggak wudu gitu kan. Maka Rasulullah SAW menjadi kebiasaan beliau, demikian pula para sahabat sebelum tidur itu berwudu dulu. Bagaimana kalau saya sedang haid? Kalau sedang haid, apakah disunahkan tetap berwudu? Iya. Karena dalam riwayat Abu Daud disebutkan Rasulullah SAW apabila junub dan hendak hendak tidur, beliau berwudu terlebih dahulu. Kata Ibnu Qayyim, apa hikmahnya? Hikmahnya yaitu litakhfifi al-hadas, untuk meringankan hadas. Sehingga dengan wudu itulah hadas kita menjadi semakin ringan, kata Al-Imam Ibnu Qayyim rahimahullah. Nah, jangan lupa Bapak sekalian, jangan malas. Sebelum kita tidur, jangan lupa pergi untuk berwudu dahulu. Kadang kita malas, Pak. Iya. Aduh, apalagi kalau lagi ngantuk banget, udahlah tidur aja. Emang sih sunnah, tapi sayang sekali kan kita tidak mendapatkan doanya malaikat. Sayang sekali kan kita tidak mendapatkan keutamaan tidur di atas kesucian, Pak. Iya. Siapa lagi orang yang didoakan oleh malaikat? Yang ketiga, orang yang duduk menunggu waktu sholat di masjid. Dalam sebuah riwayat Muslim, Rasulullah SAW bersabda, "Sholatul rajul fi jama'ah tafdulu ala sholati fi baitihi wa fi suqihi bi 25 darajah." Sholatnya seseorang berjamaah di masjid lebih baik daripada sholat dia di rumah atau di pasarnya sendirian. 25 kali lipat kata Rasul. Dalam satu riwayat 27 kali lipat. Wadzalika anna ahadakum idza tawaddaa fi baitihi. Yang demikian itu seseorang berwudu dulu di rumahnya. Tsumma kharaja ilal masjid, lalu ia keluar menuju masjid. La yanhazuhu illa shalah, tidak ada niat pergi ke masjid kecuali salat. Lam yakhtu khutwatan qat, tidaklah ia melangkah sekali langkah pun illa rufi'a biha darajah, kecuali Allah akan angkat untuknya 1 derajat. Wa huttat anhu biha khati'ah, Allah akan gugurkan 1 keburukan dari dia. Fa idza dakhala al masjid, apabila ia telah masuk masjid, apa kata Rasulullah? Lam tazal fi salatin ma damatis shalah yatahbisuh. Apabila ia telah masuk masjid, senantiasa ia di dalam salat selama ia menunggu salat. Wal malaikatu yaqulun, lalu malaikat mendoakan, Allahumma ighfir lahu, Allahumma watub alaih. Dalam satu riwayat yang lain, Allahumma ighfir lahu, Allahumma arhamhu, ma lam yu'dhi fih, ma lam yuhdith fih. Kata malaikat, ya Allah ampuni dosanya, ya Allah berikan taubat padanya. Dalam satu riwayat, ya Allah ampuni dosanya, ya Allah sayangi dia.
Selama ia tidak mengganggu orang di dalam masjid itu, selama ia belum berhadas dalam masjid itu. Bayangkan Pak, ya, ketika kita pergi dari rumah dalam keadaan bersuci, setiap langkah kita ke masjid itu apa? Mengangkat derajat, menggugurkan satu dosa. Bapak dari masjid berapa meter Pak? Menggugurkan satu dosa. Bapak dari masjid berapa meter Pak? Hah? 40 meter. Jadi 1 meternya berapa langkah kira-kira Pak? 2 langkah ya. Panjang juga langkah Bapak tuh ya. Kalau dahulu salafus soleh Pak, kalau pergi ke masjid biasanya mereka mempersempit langkahnya supaya lebih banyak lagi ya, derajatnya. Kalau bisa 1 meter 3 langkah Pak. Kalau 3 kali 40 aja dapat berapa tuh? Hah? 120. Berangkat 120, pulang 120 jadi berapa itu Pak? Ya, 240. Berarti setiap 240 itu sekali pergi loh Pak. Kali 5 berapa itu Pak? Sekian banyak Masya Allah setiap harinya diangkat derajat kita. Bagaimana kalau jarak rumah Bapak ke masjid 200 meter? 200 kali 3 aja sudah 600, baru sebalik Pak. Bolak-balik 1200. Dikali 5 berapa itu Pak? Luar biasa. Tapi terkadang banyak orang yang berangkat ke masjid berat Pak, berat. Kalau ditanya, Mas mau kemana? Mau jogging. Mau berapa kilometer Mas? 10 kilometer. Masya Allah. Pergi ke masjid 200 meter nggak kuat Pak. Ada pemuda bangga sekali Pak. Masya Allah bisa menaklukkan Gunung Slamet Pak. Pergi ke masjid 300 meter nggak kuat Pak. Masya Allah. Memang Pak, perjalanan masjid itu perjalanan iman. Iya, orang-orang yang pergi ke masjid itu hanyalah orang-orang yang beriman. Makanya Allah mengatakan innama ya'muru masajidallah man amana billahi wal yaumil akhir wa aqamas shalah wa ataz zakah wa lam yakhsha illallah fa asa ulaika ay yakunu minal muhtadin, kata Allah. Sesungguhnya yang memakmurkan masjid itu siapa? Orang yang beriman kepada Allah dan hari akhirat, mendirikan salat, membayar zakat, dan tidak takut kecuali kepada Allah, mereka itu pasti mendapatkan hidayah, kata Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dan yang lebih luar biasanya lagi Pak, orang yang selalu pergi ke masjid insya Allah dijamin ia akan wafat dalam keadaan husnul khatimah. Dengarkan sebuah hadis yang diriwayatkan Imam Ahmad bin Hanbal tentang mimpi Rasulullah SAW. Kata Rasulullah, Ra'aitu Rabbi al-barihata fi ahsani suratin. Tadi malam aku bermimpi melihat Allah dalam bentuk yang sangat indah sekali. Faqala li, lalu Allah berfirman kepadaku, Ya Muhammad, atadri fima yahtasimu fihi al-mala'ul a'la? Tahukah kamu apa yang sedang diperbincangkan oleh malaikat yang ada di langit? Kata Rasulullah, la adri, aku tidak tahu ya Allah. Kata Rasulullah, fawadha'a yadahu baina katifai hatta wajadu burdaha baina sadiyai. Lalu Allah pun meletakkan tangannya di antara dua pundaku sehingga aku pun merasakan dinginnya di antara dadaku. Fa'alimtu ma fis sama'i wal ard. Aku pun tahu apa yang terjadi di langit sana. Lalu Allah berfirman lagi kepadaku, atadri fima yahtasimu fihi al-mala'ul a'la? Tahukah kamu wahai Muhammad apa yang sedang diperbincangkan oleh malaikat yang ada di langit? Kata Rasulullah, na'am, adri ya Rabb. Tahu ya Allah. Fil kafarati wad darajat. Tentang amalan yang menggugurkan dosa dan amalan yang mengangkat derajat. Lalu Rasulullah menjelaskan, fa ammal kafarat famasyul aqdami ilal jama'at. Adapun amalan yang menggugurkan dosa yaitu melangkahkan kaki menuju salat berjamaah. Wantidharu sholawati ba'da sholawat, menunggu satu salat sampai salat berikutnya di masjid. Wa isbaghul wudu'i 'indal makruhat,
dan menyempurnakan wudu di saat-saat sulit, di saat dingin sangat atau ketika sedang sakit. Lalu Allah berfirman, dengarkan apa firman Allah kepada Rasulullah. Sadaqta ya Muhammad. Kamu benar wahai Muhammad. Faman fa'ala dzalika, siapa yang melakukan perbuatan itu, asya bi khairin wa mata bi khairin, ia akan hidup dalam keadaan baik dan wafat pun dalam keadaan baik. Wa kana min khati'atihi kayaumi waladatu ummuh, dan ia akan bersih dari dosanya seperti dilahirkan oleh ibunya dilahirkan oleh ibunya sendiri. Masya Allah. Bayangkan Bapak, bayangkan orang yang selalu menjaga sholat berjamaah itu, kata Allah apa? Ia akan hidup dalam keadaan baik, wafat pun dalam keadaan baik. Siapa di antara kita yang tidak ingin wafatnya husnul khatimah, Pak? Makanya orang-orang yang selalu menjaga masjid, pergi ke masjid, Masya Allah, dijamin, ini jaminan langsung dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Makanya jangan sampai kita meremehkan pergi ke masjid, Pak. Semangatlah, Pak, untuk pergi ke masjid. Terlebih Bapak ketika di dalam masjid, malaikat mendoakan Bapak terus, Allahumma gfir lahu, Allahumma arhamhu, Allahumma tub alaih. Ya Allah, ampuni dosanya. Ya Allah, sayangi dia. Ya Allah, berikan taubat kepada dia selama ia tidak mengganggu orang di situ, selama ia tidak tidak berhadas. Masya Allah. Alhamdulillah, saya melihat bapak-bapak ini orang-orang yang sangat insya Allah ingin selalu memakmurkan masjid-masjid Allah Subhanahu wa Ta'ala. Karena orang-orang yang memakmurkan masjid-masjid Allah itu disebut dengan tamu-tamu Allah juga, Pak. Kata Rasulullah, apabila seseorang pergi ke masjid untuk sholat berjamaah, tabashbashallahu lah, Allah akan menyambutnya dengan senang hati, sebagaimana seseorang menyambut temannya yang sudah lama nggak ketemu. Senang sekali Allah melihat orang-orang yang pergi kemana? Ke masjid, Pak. Ya. Nah, ini orang yang didoakan malaikat. Yang keberapa itu? Yang ketiga. Yang keempat, yaitu orang-orang yang berada di saf pertama, terutama di sebelah kanan. Ya. Yang disebutkan dalam riwayat Abu Daud dan Ibnu Khuzaimah dari hadis Bara' bin Azib, innallaha malaikatahu yusalluna ala ala sufufil uwal wa fi riwayatin ala mayaminis sufuf. Sesungguhnya malaikat Allah dan malaikatnya bersalawat untuk orang yang berada di saf yang pertama. Dalam satu riwayat di saf yang paling kanan. Bagi orang yang berada di saf yang pertama itu, Pak, dapat doanya malaikat, Pak. Masya Allah. Kita ini terkadang dalam masalah saf itu suka mempersilahkan orang gitu loh. Ketika saf di depannya kosong, dia bilang begini, monggo mas, monggo. Loh, ini kesempatan, jangan monggo orang lain. Kalau masalah akhirat kita harus lomba-lomba loh, Pak. Kalau masalah dunia, fadol, nggak apa-apa, monggo-monggoan gitu kan. Kalau kita enggak, masalah dunia rebutan, masalah akhirat monggo. Ini kebalik, Pak. Ya. Kalau masalah akhirat enggak ada istilah monggo, enggak ada. Karena Allah mengatakan fastabiqul khairat. Berlomba-lomba kalian dalam kebaikan. Allah juga berfirman wa fi dzalika falyatanafasil mutanafisun. Untuk itulah hendaklah orang-orang berlomba itu berlomba-lomba. Kata Rasulullah, lau yajidun, lau ya'lamuna ma fis saffil awal. Kalaulah mereka mengetahui bagaimana besarnya yang ada di saf yang pertama, dan mereka tidak bisa melakukan kecuali dengan cara mengundi, lastahamu alaih, pasti mereka akan saling mengundi siapa yang dapat saf yang pertama. Kalau kita terkadang, Pak, ya, senangnya di belakang gitu. Apalagi kalau sholat Jumat, ya, udah gitu nyender, khotib tidur, wah, masya Allah. Padahal kata Rasulullah, Bapak, wa inna rajul la yu'akhar
ya, an yadkhulal jannah wa huwa min ahli aw kama qala. Wa innal rajul lam yazal yata'akhkhar fi salatil jumu'ah fayu'akhkhar fil jannah wa innahu lamin ahliha aw kama qala Rasulullah SAW. Seseorang senantiasa terlambat terus dalam sholat Jumat, dapat sholat saf terbelakang terus tuh, sampai Allah pun undurkan ia masuk surga. Walaupun ia termasuk penduduk surga, tapi gara-gara dia safnya terakhir terus, Allah akhirkan juga masuk surganya. Nanti dulu. Makanya kita jangan malas Pak, kita berlomba-lomba. Bagaimana kita bisa mendapatkan saf yang pertama itu Pak? Ya, supaya mendapatkan keutamaan besar di sisi Allah Subhanahu wa taala, karena itu khairu sufufir rijal, sebaik-baiknya saf laki-laki itu di mana? Di depan. Kalau perempuan sebaik-baik safnya di mana? Di belakang. Ya. Ikhwatul Islam, azakumullah wa iyyakum. Kemudian ya akhal Islam, azakumullah wa iyyakum, selanjutnya yaitu orang-orang yang menyambung saf. Orang-orang yang menyambung saf. Hadisnya diriwayatkan Imam Ahmad, Ibnu Majah, Ibnu Khuzaimah, Ibnu Hibban dan Al-Hakim. Bahwasanya Rasulullah SAW bersabda, Innallaha malaikatahu yusalluna ala man wasala saf. Sesungguhnya Allah dan malaikatnya bersalawat untuk orang yang menyambung saf. Maksudnya menyambung saf gimana Pak? Bapak ngelihat ada di depan saf kosong nih, Bapak langsung maju, disambung sama Bapak safnya itu. Nah itu keutamaannya besar Pak. Ya, jangan dibiarkan itu ada saf renggang sehingga terputus. Kadang ada orang yang sengaja memutus saf. Kata Rasulullah, man wasala saffan wasalahullah wa man qata'a saffan qata'ahullah. Siapa yang menyambung saf, Allah sambung dia, dan siapa yang memutuskan saf, Allah putuskan dia, kata Rasulullah SAW. Nah kita, kalau kita melihat, misalnya kita lagi di saf yang kedua ya, atau saf yang di belakang, di depan kita batal, pergi dia kemana? Ke kamar mandi. Nah kosong, segera kita maju untuk menyambung saf. Maka ketika kita menyambung saf ini Pak, didoakan oleh malaikat. Iya. Dan bahkan dalam satu riwayat yang lain, bahwa orang yang menyambung saf itu akan dibangunkan sebuah rumah surga di sana. Tapi riwayatnya ada kelemahan.